Wanita mana yang tak ingin dilahirkan sebagai seorang princess? Terlebih, di era monarki modern seperti sekarang ini. Bukan saja bergelimang kemewahan, dibanding para princess beberapa abad lalu, para princess di era monarki modern seperti sekarang ini tentu lebih mendapat kebebasan dalam banyak hal. Salah satunya adalah untuk menonjolkan keunikan kepribadiannya. Tengok saja, Princess Kate Middleton dari Inggris dan Princess Sirivanavari Nariratana dari Thailand. Sebagai seorang calon ratu Inggris, Princess Kate Middleton cukup kerap tercatat melanggar aturan kerajaan demi mengekspresikan diri dan kebahagiaan serta kebaikan putra-putrinya. Kemudian, Princess Sirivanavari Nariratana. Sebagai seorang princess, ia cukup diberi ruang kebebasan mengembangkan bakat serta minatnya di bidang olahraga dan fashion. Tak tanggung-tanggung, Putri Raja Mahavajiralongkorn ini pernah mencatatkan diri sebagai atlet profesional bulu tangkis dan berkuda. Prestasinya di dunia fashion pun tak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai seorang fashion designer, disebutkan kumparan, 1 November 2020, Putri Sirivanavari juga kerap hadir di gelaran fashion show dunia. Sebagai contoh, ia pernah hadir di peragaan busana Louis Vuitton, Dior, Chanel, hingga Pierre Balmain. Hal yang sama nampaknya juga dapat dilihat dari princess cantik, Putri Sultan dari Kesultanan Johor yang satu ini. Namanya, Tunku Aminah Maimunah Iskandariah. Kalau Princess Sirivanavari punya minat di dunia fashion, putri pasangan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar dan Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia, ini ternyata punya ketertarikan di dunia kecantikan. Disebutkan Tribun Jabar, 15 Agustus 2017, Putri Sultan Johor ini ternyata mempunyai produk kosmetik sendiri. Nama brandnya adalah Luvins The Royal Art of Beauty by Tunku Aminah. Bukan itu saja, bangsawan dari Kesultanan Johor yang biasa disapa Tunku Inah ini juga punya bakat yang menarik, yaitu menggambar. Kabarnya, bakatnya yang satu itu diwarisi dari ibundanya. Berkat bakatnya itu pula, disebutkan, dirinya sampai didapuk untuk menjadi pelindung Johor Design Association, persatuan yang diperuntukkan bagi orang Johor yang berbakat dalam bidang fashion. Sama halnya dengan para princess lainnya, sepertinya Tunku Inah juga punya selera yang tinggi. Bagaimana tidak? Ia juga termasuk princess yang gemar mengoleksi tas dan sepatu mahal. Bukan hanya itu, fakta lain yang boleh jadi bakal bikin Anda melongo adalah soal, dalam tanda petik, kereta kencananya. Bagaimana tidak? Mobil limo miliknya yang harganya pun sudah selangit itu, ia sulap jadi serba pink, baik di bagian luar maupun bagian dalamnya. Dalam artian positif, bikin iri juga nggak tuh? Kendati terkesan bergelimang kemewahan, namun yang cukup mengejutkan sekaligus membanggakan, Tunku Inah ternyata bukanlah insan yang kacang lupa akan kulitnya. Sebagai seorang Melayu, ia tak lupa akan nilai-nilai kesahajaan yang dijunjung tinggi oleh bangsanya. Buktinya, saat ia menikah, disebutkan Merdeka, 15 Agustus 2017, Tunku Inah hanya meminta mas kawin berupa uang tunai sebesar 22,50 ringgit. Kala itu, mas kawin tersebut setara dengan Rp70.000. Sosok istri Dennis Muhammad Abdullah ini juga pernah mencuri perhatian publik manakala pilihannya untuk tidak berkerudung menjadi kontroversi. Disebutkan Wikipedia, ia sempat dikritik karena berfoto tanpa mengenakan kerudung. Akibatnya, akun Instagramnya ditutup. Soal kritik tersebut, yang menarik pula untuk disimak, adalah pendapat bijak yang datang dari salah satu saudara kandungnya, Tunku Idris Iskandar, dan ayahandanya, Sultan Johor.
Saya ingin menyatakan pandangan berhubungan komen atau kritikan terhadap kakak saya, Tunku Tun Aminah, yang tidak memakai tudung. Saya melihat beliau lebih banyak bersembahyang berbanding mereka yang memakai tudung. Beliau turut memakai selendang apabila menghadiri majelis-majelis keagamaan. Apakah itu tidak memadai? Bukankah isu tersebut urusan beliau dengan Allah? Perlukah kita mengkritiknya di media sosial sehingga beliau dipandang serong oleh masyarakat? Bukankah tindakan seperti itu juga dianggap sebagai dosa? Soalnya berkali-kali melalui status yang dimuat di laman tersebut, ungkap Tunku Idris Iskandar, sebagaimana dikutip Benteng Sumbar, Jumat, 25 Maret 2016, dari Suara.tv. Pada lain kesempatan, Sultan Johor juga punya pendapat menarik soal kerudung. Kala itu, Sultan Ibrahim tidak puas terhadap Departemen Pekerjaan Umum atau JKR Batu Pahat karena memasang pemberitahuan di jalan raya yang mengingatkan wanita Islam tentang dosa bila tidak menutup rambut. Ini salah. Ini bukan peran mereka. Sejak kapan JKR terlibat dalam hal ini, ucapnya, seperti dikutip Tempo, 24 Maret 2016. Masih menurut Tempo, Sultan Johor, Ibrahim bin Sultan Iskandar mendesak orang Melayu tidak berusaha menjadi seperti orang Arab, dan membuang budaya Melayu yang unik. Jika ada sebagian dari Anda ingin menjadi orang Arab dan mengamalkan budaya Arab, dan tidak mau mengikuti adat istiadat Melayu dan tradisi kita, itu terserah Anda. Saya juga akan senang jika Anda tinggal di Arab Saudi, kata Sultan Ibrahim, seperti yang dilansir Straits Times pada 24 Maret 2016. Itu hak Anda, tapi saya percaya ada orang Melayu yang bangga dengan budaya Melayu. Setidaknya, saya jujur dan tidak munafik, dan rakyat Johor tahu siapa raja mereka, kata Sultan Ibrahim, melanjutkan. Sultan Ibrahim juga sempat menyinggung soal era keterbukaan di Jazirah Arab. Mereka semakin terbuka. Sebelumnya, wanita di Arab Saudi tidak diizinkan mengemudi, tapi mereka secara bertahap membenarkannya. Beberapa wanita bahkan bergabung di dunia politik, kata Sultan Ibrahim. Ia menambahkan, keadaannya sama dengan di Iran. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.